ada beberapa macam versi bacaan. Misalnya kita Al-Fatihahnya kalau di Indonesia pakai basmalah. Nah, ilmu qiraat yang lain itu ada yang nggak pakai basmalah. Kayak kalau di Mekah kan, Saudi nggak pakai basmalah. Basmalahnya nggak kedengeran. Kalau kita kan kedengeran gitu kan. Kemudian nanti ada kalau ilmu qiraat itu bacanya berbeda. Kayak misalnya wadduha jadi wadduhe. Nah, itu orang yang nggak biasa dengerin aneh. Kita jangan menyalahkan orang, tapi ya setiap bacaan Al-Quran yang kita rasa di telinga itu berbeda, itu harus kalau bisa tanya, kalau nggak tahu tanya, jangan menyalahkan terlebih dahulu gitu kan. Mungkin ada imam versi ini gitu kan. Biasa dalam sebuah keilmuan itu berbeda, itu biasa ya. Saya kasih tahu, dalam keilmuan apapun berbeda itu biasa. Dan guru nggak mesti harus sama dengan murid, atau murid harus sama dengan guru gitu. Jadi salah kalau misalnya murid ngikutin terus gurunya, jadi nggak ada perkembangan keilmuan, itu namanya ya. Contohnya Imam Malik ya. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik menyentuh perempuan yang bukan mahramnya seperti istrinya, itu batal apa enggak? Nah, terus Imam Syafi'i nggak batal, misalnya seperti itu ya. Atau sebaliknya, jadi Imam Malik misalnya menyentuh istrinya nggak batal, Imam Syafi'i batal. Nah, itu ada ilmu-ilmunya. Jadi pemahaman tentang Al-Quran itu jadi luas, sepanjang masih di dalam syariat Islam gitu kan. Biasa, jangan, contoh sederhana, kita punya anak kembar, kadang kemauannya berbeda kan, itu yang kembar aja beda, apalagi yang sama adik kakak aja, yang kembar aja pasti kemauannya beda kan. Ada yang tidurnya maunya pakai kipas angin, ada yang enggak kan gitu. Ada yang makannya mau pakai sendok, yang satu nggak mau kan gitu. Itu yang kembar saja, gimana yang tidak kembar. Ya, lanjut saja. Sekarang kita kembali ke pembacaan terkait dengan materi ilmu tajwid atau Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa aspek, salah satunya ini kan, juz, surah, ayat. Juz yang kita ketahui ada 30 juz. Beda ya, 30 juz sama juz 30 beda ya. Iya. Itu harus perhatikan, kalau 30 juz semuanya. Kalau juz 30 berarti juz 30 yang terakhir aja gitu, dari Amma Yatasaalun sampai An-Nas. Kalau 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sampai An-Nas ya. Nah, ini. Jadi 30 juz Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau juz 30 dari Amma Yatasaalun sampai surah An-Nas. Ini harus diperhatikan, dan ini sudah maklum ya, sudah pada paham ya. Ada yang mau tanya di sini dulu? Enggak ya, lanjut. Sekarang di dalam Al-Quran itu ada surat ya. Suratnya itu terdiri dari 114 surat. Nah, ini 114. Nanti dihafalin sendiri. Cara ngapalinnya kalau mau enak, metode anak-anak TK ya. Lihat di YouTube cara ngapalin pakai lagu kalau mau hafal nama-nama surat. Kalau ngapalin sendiri susah. Ngapalinnya harus pakai lagu. Makanya orang-orang kita, pinternya orang-orang Indonesia itu gampang ngafalin Al-Quran atau apa karena dilaguin. Ya, kita orang Indonesia kan gampang hafal lagu. Ada yang lagunya Dewa gitu kan, teman-temannya Dewa, nah pada hafal semuanya. Nah, itu kan bisa, karena bisa itu karena dengan lagu. Jadi cara mendekatkan orang dengan Al-Quran, dengan syariat, mungkin caranya macam-macam ya. Ada yang dengan dagang, ada yang dengan musik. Ya, musik itu salah satunya lagu. Makanya sebagian ulama ada yang tidak melarang dengan kayak sholawat dengan pakai hadroh. Cuma ada juga yang keras gitu kan. Nggak boleh nih di musola, di masjid nggak boleh pakai hadroh, pakai marawis, nggak boleh. Cuma sebagian ada yang boleh. Nah, ketika kita menghadapi misalnya masjid sebelah satu, ada yang membolehkan
masjid yang satu nggak membolehkan, kita jangan gimana-gimana ya, jangan menyalahkan dua-duanya. Kalau bisa kita jadi penengah yang tahu nih, misalnya ada masjid yang satu nggak boleh sama sekali, nggak pakai misalnya hadro, sholawat gitu-gitu macam-macamnya ya kan, yang satu boleh. Nah itu kita jangan menyalahkan juga. Kalau kita mau bergabung, gabung dua-duanya gitu kan. Jangan menyalahkan yang membaca sholawat atau membaca hadro gitu kan, misalnya baca rawi, baca dan lain-lain, itu jangan disalahkan juga ya. Ntar kita jadi musuhnya tambah banyak kan gitu. Mending kita masuk dua-duanya, jadi kita rangkul dua-duanya gitu. Ya, Al-Quran, bagian dari Al-Quran itu yaitu surat-surat itu ada 114 surat. Perlu diketahui bahwa surat, ada beberapa surat yang namanya lebih dari satu ya. Saya lupa namanya, ada, kalau nggak salah ada 7, ada 9 ya, ada 9. Yang pertama ini yang namanya lebih dari satu ya, namanya lebih dari satu, ada 9. Ini kita prolog dulu ya, nanti baru kita masuk ke hukum tajwidnya dari nun sukun, mim sukun, nanti man, matobi, ikhfa, izhar dan lain sebagainya. Ulangi lagi, bagian daripada Al-Quran itu ada juz, surah, ayat ya. Juz itu terdiri daripada 30 juz, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya. Kalau juz 30 itu surat Amma Yatasaalun sampai An-Nas. Kemudian bagian daripada Al-Quran yang kedua yaitu surah atau surat, kalau bacanya surat ya. Itu terdiri dari 114 surat, dan ada yang menarik yaitu surah yang namanya lebih dari satu ada 9 ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada 9 surat yang namanya lebih dari satu ya. Di antaranya Al-Fatihah. Al-Fatihah paling banyak ya. Di samping 2 ini ada nama-nama lainnya lagi. Ya, kemudian Al-Quran, bagian daripada Al-Quran yang ketiga yaitu ayat. Ayat itu ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.236 ya. Yang paling gampang paling atas, angkanya sama semua gitu. Nun sukun yang pertama yaitu tentang izhar. Jadi izhar, dinamakan izhar itu jika nun sukun ya, nunnya mati ya. Nun sukun atau tanwin itu an, in, un. Kalau fathah, kasroh, dhamma, a, i, u ya, beda. Tanwin itu ada tambahannya, fathah, kasroh, dhamma. Ini dhamma, kasroh, ini di bawah huruf, maksudnya garis itu huruf ya. Garis itu huruf, ini di atas huruf, ini di bawah huruf, ini di atas huruf. Nah, kalau tanwin itu ada 2 berarti nih. Tanwin ini namanya an, in, un ya. Kalau ini namanya fathah, kalau satu hurufnya kan barisnya cuma 1. Kasroh barisnya cuma 1 di bawah huruf. Ya, di bawah huruf, ingat ini yang garis ini huruf ya. Huruf. Berarti kalau di atas huruf namanya barisnya 1 fathah. Di bawah huruf 1 baris namanya kasroh. Di atas huruf namanya dhamma. Kalau 2 huruf namanya an, in, un. Cuma kalau namanya fathatain, kasrotain, dhammatain, tambahin ain gitu ya. Fathatain itu berarti an. Ini bacaan bahasa Indonesianya. A, i, u. An, in, un. Tuh. Ini cara bacanya ya, ini a, fathah, kasroh, i, dhamma, u, fathatain, an, kasrotain, in, dhammatain, un ya. Dah. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, contoh huruf izhar ada 6. Ini alif apa hamzah? Alif. Alif apa hamzah? Alif.
Terus ini Ha. Ko, Ain, Lain, Ha. Contoh satu, dua deh. Contohnya, ini perhatikan dulu ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ini ada huruf nun mati, amna, ini nun ya. Ya. Nun ketemu ain, ini ada huruf ain ya. Jadi nggak boleh bacanya pakai dengung, nggak boleh, langsung jelas amna ya, nggak boleh pakai dengung. Kan kalau ikhfa kan pakai dengung, ya kan? Nggak boleh nih, harus jelas, benar-benar jelas ya. Dan nggak boleh ditahan. Amna langsung ya nih. Nun ketemu ain, nun sukun ketemu dengan ain. Tuh, ya. Salah satu huruf izhar nih, itu ada ain. Amna nggak boleh. Amna itu nggak boleh, ya. Dengung nggak boleh. Nah, ini contoh yang nun sukun ya, nun sukun ketemu ain. Sekarang contoh yang tanwin. Pakai contoh yang tanwin ya. Sami'an alima. Itu nggak boleh sami'an alima, itu nggak boleh. Ya, harus jelas. Sami'an ini tanwin ketemu dengan ain. Ya. Fathatain ketemu dengan ain. Kalau ini nun ketemu ain, amna, nun sukun kan, nun sukun nih. Nun ketemu ain, ya. Nun sukun ketemu ain ya. Jadi amna. Yang kedua nih. Sami'an alima. Enggak boleh sami'an alima, itu enggak boleh. Jadi gak kedengeran orang yang nih. Jadi saya ulangi lagi, nun sukun ketemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6 ya. Sekarang contohnya nun ketemu ain. Nih nun sukun ya, ketemu dengan huruf ain. Bacanya jelas. Amna ya, ini baru yang nun sukun. Sekarang yang tanwin. In, un, itu namanya tanwin ya. Ini jadinya sami'an alima. Nih tuh tanwin an ya. Sami'an alima. Nah itu harus jelas, nggak boleh pakai dengung. Kan bacanya harus jelas. Ini kasrotain bertemu dengan hamzah ya. Kasrotain bertemu dengan hamzah yang kedua. Baca dulu, ayo ibunya. Ibu, ya ibu kan yang baca Quran, ibu. Ayo, nggak apa-apa. Jadi yang bertemu apa dengan apa? Ya, nun bertemu dengan hamzah. Oke, boleh duduk. Ada bun alim. Ya, alim. Ya, terus coba yang ini bawahnya nggak apa-apa. Ruziku minha. Ya, paham ya? Yang ketemu dengan domatain ketemu dengan hamzah. Yang kedua nun sukun ketemu dengan huruf. Nah, jadi khairum min alfi syahr ya. Min alfi syahr. Jadi min ketemu hamzah, nggak boleh ming. Ming itu nggak boleh ming ya. Min alfi syahr. Ya, nunnya harus, bahasa Indonesianya nunnya harus jelas ya. Salamun, berarti unnya inunya harus jelas. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Ya, terima kasih. Nih, nun ketemu kha ya. Nun sukun ketemu kha nih ya. Fa in khiftum ya. Jadi nggak boleh didengungkan lagi, harus jelas nunnya. Fa in khiftum. Yauma idin ya. Ini zal ketemu kha. Tanwin ketemu kha ya. Tanwin ketemu kha. Nah tuh. Yauma idin khashi'ah. Jadi bacanya harus jelas. Nggak boleh pakai dengung, nggak boleh ditahan ya. Ini min ainin, nun sukun ketemu dengan
ain. Oh, dah. Min ainin yauma idin khashi'ah fa in khiftum, bukan fa in khiftu, salah ya. Kalau dengar ada yang baca begitu izhar salah. Ya tadi kan kayak surat fasalli li rabbika wanhar itu kan na'toina kan pada hafal dengar kan. Kalau bacanya wanhar itu berarti salah. Nah, itu aliman hakima. Jadi tanwin ketemu dengan ha. Ya. Ini tanwin aliman hakima fa in khiftum min ainin yauma idin kadihun ila kadha. Itu baru hafamu itu tak ikhfa lain lagi ya. Kalau ini kadihun ila kadha famulaqi wa amma man utiya nggak boleh ma, itu salah kalau dengar pakai ma salah. Man utiya kitabahu fi buyutin adina. Jadi kasrotain in tuh ketemu dengan hamzah. Ini itu ada hamzah dengan tanwin. Nah, jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Selain tadi izhar, ada hukum nun sukun dan tanwin yang lain, yaitu idgham. Idgham itu artinya secara bahasa yang memasukkan. Ya. Jadi memasukkan satu huruf dengan huruf yang lain. Idgham bi gunnah. Idgham dibagi menjadi dua, bi gunnah dan bila gunnah, ya. Idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf, salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Jadi kalau apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini aja langsung ya, bertemu dengan huruf ya, nun, mim atau waw, maka dinamakan idgham bi gunnah. Jadi idgham itu memasukkan, cara membacanya dengan dengung ya. Bi gunnah ada idgham dibagi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita bahas tentang idgham bi gunnah dulu ya. Kalau huruf idgham ada 6 ya, hurufnya ada 6. Hurufnya ada 6. Ya. Nun, mim, waw, lam, ro. Nah ya, hurufnya ada 6 nih hurufnya. Cuma dibagi-bagi ketika bi gunnah. Nih ya. Yang 4 ini ya, nun, mim, waw larinya ke bi gunnah. Kalau yang kedua ini larinya ke bila gunnah ya. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin ini ya, aninun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Dibacanya dengung ya. Wa may yaf'al ya. Wa may, nun ketemu ya kan? Nun ketemu ya. Nun sukun ketemu ya. Wa may yaf'al, seakan-akan ada huruf tasdid di sana. Ya kan? Padahal ketemu nun ketemu ya, jadi seakan-akan hurufnya ya-nya kayak ada 2. Wa may yaf'al, ya kan?
Bahasa Indonesianya gitu, waman, wamai, y-nya 2 gitu jadinya. Wamai yaf'al, ya kan? Mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi seakan-akan hurufnya ada 2 y-nya nih. Padahal nggak ada tasdidnya. Iya, karena nun sukun ketemu dengan ya, ya. Sama kayak gini. Nih, kalau ini yang tanwin ya. Amilatun nasibah. Padahal nggak ada tasdidnya, ya kan? Seakan-akan jadi hurufnya ada 2. Amilatun nasibah. N-nya ada 2 tuh bahasa Indonesianya ya. Amilatun nasibah gitu kan, bahasa Indonesia gitu. Cuma digabung jadi satu. Amilatun nasibah. Kalau nggak nasiyah ya. Nah, sini sampai di sini paham? Ada yang mau tanya? Ya, jadi nun sukun nih, jangan lupa nun sukun, nunnya mati ya, nggak ada barisnya. Tanwin, an, in, un bertemu dengan huruf nih yang 4, ya, nun, mim, wau, dibacanya dengung. Wa may yaf'al, seakan-akan ya-nya ada 2 padahal cuma 1 karena nun sukun ketemu dengan huruf ya, ya. Wa may yaf'al. Kemudian nih yang sekarang yang tanwin, kita bahas yang tanwin. Nih. Tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wau. Amilatun nasibah. Ya. Jadi seakan-akan nunnya 2. Kayak ada tasdid aja. Kalau ada tasdid kan ditahan dulu ya kan? Inna. Jadi n-nya 2, inna gitu kan. Nah, ada Quran versi Indonesia itu pasti ada tasdidnya. Mata'allakum gitu kan. Mir rabbihim. Itu juga pasti ada tasdidnya. Rabbihim. Jadi ininya hurufnya diduain 2 kali. Jadi mir rabbihim mata'allakum. Hurufnya jadi ada 2 double ya. Dimasukkan aja jadi hurufnya ada 2 double. Dah. Itu berarti huruf depannya hilang ya, kayak min rabbihim jadi dibaca mir rabbihim. Nah iya, nunnya jadi diganti jadi roh karena nun ketemu roh langsung jadi double. Mir rabbihim. Sama kayak tanwin juga begitu. Iya sama. Jadi idgham itu memang hampir sama sama tanwin ya. Makanya kan diguna bila guna. Guna itu kan ditahan, ya kan? Inna, anna itu ditahan, hurufnya sama gitu kan. Nah sekarang coba kasih contoh bila guna lagi, cari di Al-Quran. Satu yang nun sukun, satu yang tanwin. Ini yang pertama nun ketemu lam ya, nun sukun ketemu dengan huruf lam. Bukan bacanya al-lam, jadi emang mirip jadinya kan? Jadi langsung aja al-lam. Yang L yang pertama mati, L yang kedua hidup. Jadi gitu kan? Al-lam. Ya kan? Nih, alam yarahu ahad. Ya, nun ketemu lam, nun sukun ketemu lam. Nih, alam. Kalau Indonesia langsung pakai tasdid. Cuma kalau Quran cetakan Arab itu nggak pakai, ya, nggak pakai tasdid setelahnya, ya. Yang kedua nih, malal lubada. Biasanya ada tasdidnya langsung, ya kan? Di Quran cetakan Indonesia. Ya, dia nun ketemu roh. Mirrahim, mirrahim. Mirrahim ya. Ini dalil muttaqin. Ada lagi yang lain? Nah, ya kan? Nun ketemu lam. Jadi bacanya lam aja. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, yang punya keluarga yang banyak anak, mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan keluarga yang telah meninggal yang mendahului kita diampuni segala dosanya, ditempatkan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tawfiq wal istiqamah wa taqwa wal afaf wa husnul khatimah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hawdaka wa hawda ma yuhibbuka al-'amal alladhi yuhibbuna hubbak. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.